وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة أعزني الله وإياكم, kembali di malam hari ini kita mengingatkan diri kita untuk senantiasa memuja dan memuji Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalal wa Rabbul Jabarut wal Kibriyai wal Azam, atas limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan itu semuanya begitu banyak. Terlebih di hari ini, nikmat yang harus kita anggap dia adalah nikmat besar, adalah nikmat Allah masih tetapkan kita berada di atas jalan ilmu. Jalan ilmu adalah jalan kebahagiaan untuk kehidupan dunia kita. Dan ternyata alhamdulillah itu juga jalan yang akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan. Jadi antum berada di atas jalan ilmu, buy one get two. Beli satu dapat dua. Antum ingin bahagia di dunia? Jalannya ini. Antum ingin bahagia di akhirat? Jalannya sama. Kita tempuh jalan ini, keduanya dapat. Dan Masya Allah, majalisul ilm ayuhal ikhwah a'azakumullah, dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali manfaat dan faedah. Majlis ilmu adalah majlis paling berkah, penuh dengan kebaikan. Allah liputi orang-orang yang ada di majlis ilmu dengan rahmatnya. Allah puji di sisi para malaikatnya. Para malaikat menaunginya. Bahkan Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat khusus. Ada malaikat diciptakan Allah khusus, tugasnya patroli, keliling. Tugas malaikat ini keliling, muter-muter mencari majelis-majelis ilmu. Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq. Ya. Keliling. Yaltamisuna ahlal dzikr. Cari manusia-manusia yang ada di majelis ilmu. Ya. Majelis ilmu disebut majelis zikir. Karena di dalam majelis ilmu diingatkan tentang hakikat kehidupan ini. Diingatkan tentang kehidupan akhirat.
Jika malaikat tersebut mendapati ada manusia atau sekelompok orang yang ada di majelis ilmu, maka mereka pun mulai mengepakkan sayapnya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, para malaikat mengepakkan sayapnya di hadapan para penuntut ilmu itu takriman wa ta'ziman lahum, karena memuliakan apa yang sedang dicari. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat ini, dan Allah tahu sebetulnya apa yang akan Allah tanyakan. Namun Allah bertanya, "Madza yaqulu ibadi?" Ma yaqulu ibadi? Apa yang dikatakan hamba-hambaku ada di majelis ilmu? Ya, ngapain mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yusabbihunak wa yahmadunak wa yukabbirunak." Mereka memujimu ya Allah. Mereka membesarkanmu ya Allah, mengagungkanmu, memuliakanmu. Ya. Allah bertanya lagi kepada malaikat, ya, yang tugasnya patroli ini. Mereka memujiku. Hal ra'auni, apakah mereka melihat aku? Antum melihat Allah enggak? Tidak. Maka kata para malaikat, lah. Kata Allah, wa kaifa law ra'auni? Bagaimana kalau mereka ternyata melihatku? Namun di dunia tidak mungkin bisa. Tapi Allah, bagaimana kalau mereka melihat aku? Tidak melihat saja kita memuliakan, mengagungkan. Maka kata malaikat, kalau mereka melihat engkau ya Allah, mereka akan semakin memujimu, membesarkanmu, dan memuliakan. Allah tanya lagi, apa sih yang mereka mau? Apa yang antum mau? Apa yang antum cari? Apa yang antum minta? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah tujuan yang benar orang hadir di majelis ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'alunakal jannah. Mereka begitu ya Allah, mereka meminta surgamu. Mereka minta surga, pengen masuk surga. Antum mau masuk surga kan? Mau nggak masuk surga? Kata Allah Azza wa Jalla, hal ra'auha? Apakah mereka melihat surga? Udah pernah ke surga? Belum. Udah pernah lihat surga? Kok mau masuk surga? Kata malaikat, mereka nggak pernah lihat surga. Gimana kalau mereka lihat surga? Kata Allah, kata para malaikat, kalau mereka melihat surga, ya, mereka akan semakin bersungguh-sungguh untuk mendapatkan surga. Kata Allah, apa yang mereka cari lagi? Kata malaikat, mereka memohon perlindungan kepadamu dari azab neraka. Allah bertanya, apakah mereka melihat neraka? Ya. Apakah mereka melihat neraka? Kita tidak pernah melihat neraka. Andaikan seseorang melihat neraka, wallahi dia nggak akan pernah nafsu untuk makan. Dia akan kehilangan nafsu untuk tidur. Ya. Karena dahsyatnya yang terjadi di nerakanya Allah Azza wa Jalla, sehingga orang yang hadir di majelis ilmu ingin selamat dari neraka. Ingin selamat dari neraka. Ya, tujuannya itu. Tapi maka kata Allah Azza wa Jalla kepada para malaikat, ya, kata Allah Azza wa Jalla, "Ushhidukum anni qad ghafartu lahum." Ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Aku bersaksi kepada kalian wahai para malaikat, bahwasanya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Ya Allah, cuma sekedar duduk di majelis ilmu, ikhwan.
menunjukkan besarnya majelis ilmu, mulianya majelis ilmu. Dari sini, kalau antum benar pengen masuk surga, hadir majelis ilmu. Majelis ilmu diampuni dosa. Antum mau masuk surga kan? Antum mau masuk surga. Jujur sama Allah. Kalau mau masuk surga, nih. Majelis ilmu diampuni dosa-dosanya. Ya. Dosa-dosa kita diampuni, alhamdulillah. Walaupun di dalam majelis ilmu ngelamun, ada yang ngantuk, ada yang tidur. Nggak apa-apa ya kawan. Silahkan, kalau mau tidur nggak apa-apa. Yang penting datang kalau ada majelis ilmu. Justru kalau antum pengen masuk surga, tapi di majelis ilmu dijanjikan diampuni dosa, nggak datang. Berarti bohong kita sama Allah Azza wa Jalla. Katanya kita mau masuk surga. Tapi ada majelis yang di sana dijanjikan diampuni dosa, cuek-cuek aja. Ya, apalagi tinggal loncat dari atas lantai 3 tinggal loncat ke sini. Ya, katanya mau masuk surga. Namun di sana ada syubhat dari syaitan. Bro, ente kalau nuntut ilmu terus nggak ngamalkan ilmu, ya, berarti ente berdosa. Udah tahu tapi nggak ngamalin. Ini syubhat dari syaitan. Ya. Kalau ente belajar, ente nuntut ilmu, terus nggak ngamalkan ilmu, berarti ente berdosa. Nggak ngamalkan ilmu. Dan memang syaitan itu cari teman. Syaitan itu cari teman agar bisa masuk neraka bareng-bareng. Siapa yang jadi pengen jadi temannya syaitan? Karena di neraka, syaitan ini ingin masuk neraka, pengen punya teman sebanyak-banyaknya. Karena sifatnya penduduk neraka itu jahil, orang-orang yang jahil. Sehingga memang syaitan ingin manusia ini jahil. Kelak nanti menemani dirinya ada di neraka. Maka kewajiban manusia di dalam ilmu itu dua. Yang pertama mempelajari ilmu. Yang kedua mengamalkan ilmu. Kalau dia sudah mempelajari ilmu tapi belum mengamalkan ilmu, ya minimal kewajiban keduanya belum terlaksana, kewajiban pertama sudah dilaksanakan. Ya. Yang namanya juga syubhat dari syaitan. Nah maka hadirkan ayyuhal ikhwah azakumullah, bahwasanya majelis ilmu, ya, kebesaran, keutamaan dan kemuliaannya dihadirkan. Ya, sehingga bersemangat kita untuk menghadiri majelis ilmu. Karena di sana sebagian saudara-saudara kita ingin belajar, ingin menghadiri majelis ilmu yang benar, namun mereka sulit untuk mendapatkannya. Ya, walillahil hamd. Tentu ini nikmat yang harus kita ingatkan. Kemudian kita melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, buah karya Fadilatu Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah Al-Harrani rahimahullah. Kemarin ya kita bahas tentang wasatiyah, seorang ahlus sunnah al-firqah an-najiyah, sikap pertengahan ahlus sunnah di antara kelompok-kelompoknya yang menyimpang.
Baik, dan kita akan melanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam kitab ini. Baik. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qad dakhala fi ma dzakarnahu min al-iman billah. Al-imanu bima akhbara Allah bihi fi kitabih wa tawatar an rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ajma'a alaihi salaful ummah min annahu subhanahu fawqa samawatihi ala arshihi aliyun ala khalqihi wa huwa subhanahu ma'ahum aynama kanu ya'lamu ma hum 'amilun. Dan sungguh, kata beliau, masuk dalam pembahasan kita yang telah kita sebutkan berupa aqidah al-asma was sifat, ya, itu termasuk beriman kepada Allah, yaitu al-imanu bima akhbarallahu bihi fi kitabih, beriman dengan apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an, wa tawataru an rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan telah datang di dalam hadis yang sampai derajatnya mutawatir dengan riwayat yang sangat banyak. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak para sahabat yang tidak mungkin saking banyaknya ada kemungkinan hadis ini didustakan. Wa ajma'a alaihi salaful ummah, dan telah disepakati oleh para salaf dari umat ini. Apa itu? Min annahu subhanahu fawqa samawatihi ala arshihi aliyun ala khalqihi, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit. Sifat ulu bagi Allah azza wa jalla. Ala arshihi, Allah beristiwa di atas arshnya. Aliyun ala khalqihi, tinggi di atas para makhluknya. Namun bersamaan dengan sifat ulu ini, dan ini sudah kita pelajari ya, sudah kita lalui, kita sebutkan dalil-dalilnya dari Al-Quran, Sunnah, ijma' para salaf. Namun bersamaan dengan itu, wa huwa subhanahu ma'ahum aynama kan. Bersamaan dengan ketinggian Allah azza wa jalla, Allah juga bersama para makhluknya dimanapun mereka berada. Di sini beliau rahimahullahu ta'ala ya ingin mengingatkan, kita sudah bahas di pembahasan-pembahasan yang lalu disebutkan dalil-dalilnya lebih dari satu, dari Al-Quran, dari Sunnah, bahwasannya Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang sifat ulu bagi dirinya. Demikian pula Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang sifat ketinggian Allah Azza wa Jalla di atas para makhluk. Dan Allah beristiwa di atas arsy. Dan sifat ulu, sifat tinggi Allah Azza wa Jalla mencakup dua hal. Ya. Yang pertama uluwus sifat, tingginya sifat-sifat Allah, dan ini disepakati oleh ahlus sunnah dan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah juga menyebutkan tentang sifat ulu, tapi uluwus sifat. Dan yang kedua adalah uluwuz zat, Allah tinggi dengan zatnya. Inilah yang ditetapkan ahlus sunnah namun diingkari oleh ahlul bid'ah. Dan sifat tingginya Allah Azza wa Jalla secara zat
Allah sebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam As-Sunnah, disebutkan di dalam Ijma', bahkan disebutkan oleh dalil akal, disebutkan oleh dalil fitrah. Banyak sekali ya. Silakan antum kembali kepada pembahasan di awal. Ketika Syekhul Islam menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan tentang sifat uluwullah. Ya, diangkatnya sesuatu ke atas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Wahai Isa, aku mewafatkan engkau dan mengangkat engkau kepadaku. Nabi Isa diangkat kepada Allah, menunjukkan Allah di atas. Yang namanya diangkat dari bawah ke atas. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salih. Kepada Allah lah diangkat ucapan-ucapan yang baik dan amal saleh. Juga turunnya sesuatu dari atas ke bawah. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Kami menurunkan Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran. Turun dari mana? Dari atas ke bawah. Ada malam Lailatul Qadar. Sampai Fir'aun pun tahu kalau Allah ada di atas. Allah ceritakan Fir'aun ketika memerintahkan arsiteknya Haman untuk membuat satu menara yang tinggi. Ya Haman ibnili sarha la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Ya Haman, buatkan menara yang tinggi agar aku bisa naik ke sana. Aku pengen lihat Tuhannya Musa. Berarti Nabi Musa dakwahi Fir'aun, Allah di atas. Karena Fir'aun mengetahui Allah di atas. Ya, naiknya sesuatu ke atas, turunnya sesuatu ke bawah. Ini menunjukkan ya Allah di atas. Dan Allah mengatakan, a'amintum man fis sama ay yakhsifa bikumul ardu fa idza hiya tamur am amintum man fis sama ay yursila alaikum hasiba. A'amintum man fis sama, apakah kalian tidak beriman dengan zat yang ada di langit, di atas langit? Tegas. Allah sebutkan thumma stawa 'alal 'arsy dalam 7 ayat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Semua yang disebutkan. Di dalam sunnah disebutkan dengan berbagai segi. Baik dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung, atau dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau juga dengan ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud, apa yang dibaca? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ya, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian mau percaya kepadaku padahal aku adalah kepercayaan zat yang ada di atas langit. Ini dengan ucapan beliau tegas mengatakan bahwasanya Allah di atas. Dengan perbuatan beliau ketika haji wada', Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di padang Arafah di hadapan lebih daripada 10.000 para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala hal ballaghtu?" Wahai para sahabat, apakah aku telah menyampaikan risalah ini? Kata para sahabat, "Bala ya Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya menunjuk ke atas langit.
dan mengatakan Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah. Ini perbuatan Nabi yang menunjukkan bahwasanya Allah di atas. Ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertanya kepada seorang jariyah, budak perempuan milik seorang sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Ketika Nabi SAW bertanya, wahai jariyah, aina Allah? Di mana Allah? Budak wanita ini menjawab, fis sama, di langit, atau di atas langit. Man ana? Anta Rasulullah. Nabi SAW mengikrarkan, membenarkan ucapan budak wanita ini dan memerintahkan Muawiyah untuk membebaskan budak ini. A'tikha fa innaha mu'minah. Dan banyak sekali di dalam sunnah yang menetapkan tentang sifat uluwullah. Di dalam ijma' para sahabat. Para salaf kita telah berijma' tentang sifat uluwullah. Bagaimana kita melihat ijma'nya para salaf tentang sifat ini? Cara mengetahui bahwasanya para sahabat ijma' adalah dengan cara mengetahui tidak ada nukilan dari mereka yang menyelisihi apa yang ada di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW berupa penetapan sifat. Tidak ada satupun perkataan para sahabat yang mengatakan, oh Allah tidak di atas. Tidak adanya ucapan mereka ini menunjukkan mereka sepakat. Akal manusia, dalil akal, ya, yang menunjukkan Allah di atas. Sifat di atas ini adalah sifat kesempurnaan. Oleh karenanya para raja bikin singgasana itu ingin di atas rakyatnya atau ingin di bawah rakyatnya? Di atas dong. Ya, di atas itu adalah sifat kesempurnaan. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat-sifatnya maha sempurna. Maka tidak mungkin Allah Azza wa Jalla di bawah para makhluk. Ya. Kemudian kemungkinannya kalau Allah tidak di atas, berarti Allah setara dengan makhluk atau Allah di bawah para makhluk. Mungkin atau tidak Allah setara dengan makhluk atau di bawah para makhluk? Tidak mungkin. Berarti akal manusia menerima bahwasanya Allah di atas. Fitrah manusia, ketika mereka berdoa, ketika mereka mengatakan, ya Allah, sudah putus harapan, ya, datang tagihan akhir bulan misalnya, kredit ini nagih semuanya, ya, ternyata uang habis, ya sudah cari kemana-mana, sudah putus harapan kepada manusia, dia tengadahkan tangannya, ya Allah, kemana hatinya mengarah? Ke atas. Oleh karenanya Imamul Haramain Al-Juwaini di majelisnya sedang membahas tentang sifat al-istiwa, yang di dalamnya ada perkataan yang seakan-akan mengingkari sifat istiwa. Ada salah seorang muridnya bernama Al-Hamadhani, ya, bertanya, wahai imam, tinggalkan, ya, di majelis kita penyebutan dalil-dalil tentang sifat ketinggian Allah Azza wa Jalla. Jangan pakai dalil sudah, karena semuanya pasti ditakwil. Ketika seseorang berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, kemana hatinya mengarah? Kata Hamadhan. Kata Imam Al-Juwaini, dia berhenti dan merenung, memikirkan. Ketika ada seseorang mengatakan, ya Allah, kemana hatinya? Ya,
sambil tepuk jidat. Al-Juwaini mengatakan hayyarani al-hamadhani. Hayyarani al-hamadhani. Hamadhani telah membuatku bingung. Menunjukkan fitrah manusia yang masih belum dirusak. Ya. Menerima tentang keberadaan Allah ada di atas. Namun kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bersamaan dengan sifat Allah ada di atas, wa huwa subhanahu ma'ahum aynama kanu. Allah Subhanahu wa taala juga bersama para makhluk dimanapun mereka berada. Gimana Thomas? Katanya di atas. Tapi kok katanya bersama makhluk? Katanya di atas para makhluk, tapi Allah bersama para makhluk. Ini yang ingin digabungkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, kama jama'a baina dzalik. Kama jama'a baina dzalik. Itu bisa digabungkan. Sebagaimana Allah menggabungkannya. Anda melihat tuh ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kama jama'a baina dzalik. Sebagaimana Allah menggabungkan sifat tingginya Allah dengan sifat ma'iyah. Kebersamaan Allah dengan makhluk. Dalam satu ayat. Yaitu dalam surat Al-Hadid ayat 4. Allah Subhanahu wa taala katakan huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Ya, Allah katakan dialah yang telah menciptakan ya langit-langit dan bumi pada 6 masa. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy. Allah tetapkan di awal ayat sifat ketinggian Allah Azza wa Jalla. Sifat istiwa Allah di atas 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah mengetahui apa yang ada di dalam tanah dan apa yang keluar darinya. Wa ma yanzilu minas sama, apa yang turun dari langit dan naik ke atasnya. Kemudian Allah katakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Di akhir ayat Allah sebutkan Allah bersama kalian. Di awal ayat Allah sebutkan Allah di atas arsy. Ya. Ini ada penetapan dua sifat yang orang-orang yang tidak mendapatkan taufik mengatakan ini kontradiksi. Ini bertentangan. Bahkan sebagian mereka menolak, oh enggak, Allah itu enggak di atas. Wong Allah bersama kita. Ya, ini orang-orang yang tidak mendapatkan taufik. Ya, baik. Ketika Allah menggabungkan dua sifat, sifat tinggi dan sifat bersama para makhluk, maka kita mengetahui dengan sangat yakin bahwasanya keduanya tidak mungkin bertentangan. Karena kalau bertentangan, mustahil Allah gabungkan dua sifat ini dalam satu ayat. Tidak mungkin. Ya. Seandainya pada ayat yang berbeda, dua-duanya ada di dalam Al-Quran, dua-duanya datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Apalagi ini datang dalam satu ayat. Ya. Baik. Itu yang pertama ya. Kenapa bisa digabungkan? Bisa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dalam satu ayat. Kita meyakini dengan sangat pasti ini tidak mungkin bertentangan. Yang kedua, untuk makhluk ini berlaku. Untuk makhluk ini berlaku dan bisa diterima. Kadang-kadang
pada makhluk sifat tinggi dengan sifat bersama itu bisa bertemu, bisa bersatu, bisa digabungkan. Ya, sebagaimana nanti akan disebutkan oleh muallif ucapan orang Arab ya dengan mengatakan mazilna nasir wal qamaru ma'ana. Kita senantiasa bersafar, terus berjalan dan rembulan bersama kita. Ya, rembulan di mana? Di atas. Tapi dia katakan rembulan bersama kita. Sifat tinggi dengan sifat ma'iyah bisa digabungkan. Taib, katakanlah itu makhluk. Ya. Kita nggak bisa terima, gitu ya. Taib, kalau nggak bisa diterima dengan makhluk, walaupun itu tidak mungkin, tadi faktanya juga bisa, namun kita katakan Al-Khaliq, Allah Azza wa Jalla tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, clear ya? Clear. Tidak ada lagi kerancuan dalam akidah kita. Susah ikhwah. Orang yang tidak belajar dengan pemahaman para ulama yang mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berakidah, sulit bagi mereka menggabungkan, menjama antara dua hal ini. Mereka mau tolak sifat ulu, dalilnya sangat banyak. Mereka terima juga di dalam Al-Quran Allah sebutkan Allah bersama makhluk. Ya. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, setelah kita gabungkan walaysa ma'na qawlihi wa huwa ma'akum annahu mukhtalitun bil khalqi. Dan makna firman Allah wa huwa ma'akum, Allah bersama kalian, maknanya bukanlah Allah mukhtalitun, Allah bercampur dengan makhluk. Ya, karena ini makna yang kurang. Karena kalau Allah bersama makhluk artinya Allah bercampur dengan makhluk, adanya ikhtilat dengan makhluk, maka ada dua kelaziman yang batil. Kelaziman yang pertama berarti Allah banyak. Karena kita di sini, Allah bersama kita di sini. Kaum muslimin yang di Eropa juga dikatakan Allah bersama mereka, berarti Allah banyak. Kalau maknanya zat Allah bercampur dengan makhluk. Kemungkinan atau kelaziman yang batil yang kedua, maka Allah itu ya ajza, tersusun dari beberapa bagian. Dan ini semuanya adalah kelaziman yang batil. Maka makna ya wa huwa ma'akum, dia bersama kalian, kalau dimaknai Allah bercampur ikhtilat dengan makhluk, ini adalah makna yang batil. Sebagaimana diyakini oleh orang-orang hululiyah. Orang-orang hululiyah itu yang meyakini Allah menitis dengan makhluk. Ya, aqidah wahdatul wujud. Ya, bercampurnya antara pencipta dengan makhluk. Ya. Dan ini ditulis di dalam kitab-kitab para ulama. Sebagian mereka yang ekstrim, na'udzubillah. Ya. Yang hulu dan ekstrim, mereka mengatakan tidaklah aku melihat seekor anjing melainkan dia adalah Rabb. Na'udzubillah. Kalimat-kalimat kufur. Dan ini diadopsi oleh para pemuda Islam di universitas-universitas Islam di negeri kita. Dan kita dapati itu. Ya. Dengan bangganya mereka mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Ya. Orang mahasiswa ketika ospek, mahasiswa baru, salah satu universitas Islam di negeri kita, kampus Islam di negeri kita, dengan bangganya mengatakan, auzubillah ya,
Ana hanya menukilkan kalimat kufur ini. Wa naqilul kufri laysa bikafir. Orang yang menukilkan kalimat kufur tidak mesti orangnya kafir. Dia mengatakan anjinghu akbar. Ya. Karena meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla bersatu dengan makhluk. Dia melihat pohon, melainkan di sana ada Rabb. Dia melihat tiang, di sana ada Rabb. Dia melihat manusia, di sana ada Rabb. Ini akidah yang sesat dan kufur tentunya. Makanya Syekhul Islam di sini menegaskan, walaysa ma'na qawlihi wa huwa ma'akum annahu mukhtalitun bil khalq. Walaupun kita tetapkan sifat ma'iyah, namun maknanya bukan berarti Allah bersatu, bercampur dengan makhluk. Fa inna hadza la tujibuhul lughah. Ya, kata Syekh, makna yang seperti ini, sifat ma'iyah dimaknai dengan ikhtilaf, dengan bercampur, ini bahasa Arab tidak mengharuskan begitu. Ya. Tidak ada di dalam bahasa Arab makna bersama itu harus bersatu, harus bercampur. Karena Al-Quran datang dengan bahasa Arab. Tidak ada di dalam Al-Quran penyebutan ma'a artinya harus bersatu. Ya, harus ikhtilaf. Baik. Lihat. Beliau katakan la tujibuhul lughah. Beliau tidak katakan la taqtadihil lughah. Apa bedanya? Bahasa Arab tidak mengharuskannya. Kalau la taqtadihil lughah, bahasa Arab tidak memberikan konsekuensi, gitu ya. Karena dalam sebagian keadaan memang ada kalimat ma'a atau bersama itu artinya bercampur. Contoh misalnya air dan susu. Ya. Al-labanu ma'al ma'. Susu bersama air. Apa maksudnya? Bercampur susu dengan air. Makanya kata Syekh, la tujibuhul lughah. Memang ada tapi tidak mesti, gitu ya. Tidak harus, tidak wajib. Ya, baik. Wa huwa khilafu ma ajma'a alaihi salaful ummah. Dan memaknai sifat ma'iyah dengan ikhtilat ini menyelisihi ijma' salaf daripada umat ini. Menyelisihi ijma' ya para pendahulu kita. Ya. Dan menyelisihi ijma' adalah kesalahan dan ijma' adalah dalil. Ya, ijma' adalah dalil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nusrihi jahannam. Siapa yang menentang Rasul setelah datang kebenaran kepadanya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan bukan jalannya orang-orang beriman. Kita tandai orang-orang beriman dalam ayat ini siapa? Ketika ayat itu turun, tidak ada orang beriman ketika ayat itu turun melainkan mereka semuanya adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengikuti jalan selain jalannya orang beriman, ini ijma'. Para ulama menyebutkan ini dalil tentang bahwasanya ijma' adalah dalil. Nuwalli ma tawalla, kami biarkan dia tersesat, wa nuslihi jahannam. Kata Syekh, ya, memaknai sifat ma'iyah dengan ikhtilat ini menyelisih ijma' para sahabat. Wa khilafu ma fatarallahu alaihi al-khalq, dan menyelisihi fitrah yang Allah tanamkan kepada manusia tadi itu. Ya. Karena ketika seseorang mengatakan, ya Allah, tolonglah saya, hatinya mengarah ke atas. Tidak mengarah kepada Allah berarti di sekitar kita. Zatnya tidak.
Kata beliau, balil qamaru ayatun min ayatillah min asghari makhluqatihi. Bahkan al-qamar. Apa al-qamar, ikhwan? Al-qamar artinya bulan. Kata beliau, bahkan rembulan. Ayatun min ayatillah. Rembulan itu salah satu tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Min asghari makhluqatihi. Di antara makhluk Allah yang kecil. Ya, wa huwa mawdu'un fis sama. Rembulan ada di langit. Wa huwa ma'al musafiri aina makana, dan rembulan bersama orang yang safar dimanapun mereka berada. Tadi ya, ini difahami dalam bahasa Arab. Mazilna ya nasiru wal qamaru ma'ana. Kami senantiasa berjalan, rembulan bersama kami. Jadi tidak harus maknanya adalah bercampur. Kemudian kata Syekh, wa huwa subhanahu fawqal arsy raqibun ala khalqihi muhaiminun alaihim muttali'un ilaihim ila ghairi dzalika min ma'ani rububiyyatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Raqibun ala khalqihi. Allah mengawasi makhluk-makhluknya, muhaiminun alaihim. Ya. Mengawasi mereka. Muttali'un ilaihim, melihat mereka. Ila ghairi dzalika min ma'ani rububiyyatihi. Ya, dan makna-makna rububiyah yang lainnya bersama dengan keberadaan Allah di atas langit. Inilah makna ma'iyah. Ya, ini makna ma'iyah. Wa kullu hadzal kalam, kata beliau, ya. Wa kullu hadzal kalam alladhi dzakarahu Allah min annahu fawqal arsy wa annahu ma'ana haqqun ala haqiqatihi. Dan semua yang kita bicarakan, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bahwasanya Allah di atas dan Allah bersama kita, itu hak. Kita fahami sesuai dengan hakikatnya. Allah zatnya di atas, namun Allah bersama kita. La yahtaju ila tahrif. Tidak butuh kepada tahrif. Yakni tidak butuh kepada harus dipalingkan maknanya kepada makna yang lain. Ya. Mengatakan yang tinggi itu adalah ketinggian kekuasaannya. Ya. Bagaimana yang diklaim atau difahami oleh ahlu ta'til. Allah zatnya di atas. Ya. Sebagaimana sifat ma'iyah juga difahami secara zahirnya. Kita mengatakan hak sesuai dengan zahir ayat Allah bersama kita. Ya, barang siapa yang mentakwil tidak sesuai dengan hakikatnya, maka dia termasuk muharrif. Ya, termasuk muharrif. Namun di sana para salaf, ya, ada yang mentafsirkan sifat ma'iyah dengan kelazimannya. Ya, kelaziman. Karena ada hajat. Dan ini tidak bertentangan dengan hakikat. Karena kelaziman yang hak itu juga hak. Ya. Yang maksud ma'iyah adalah ma'iyah tadi pengawasannya, pengetahuannya. Oleh karenanya di dalam surat Al-Hadid tadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir ayat, wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat dengan apa yang kalian kerjakan. Ya, walakin yusanu 'anidz dzununil kadzibah, akan tetapi yang perlu dijaga kata beliau adalah ya adz-dzunun al-kadzibah. Sangkaan-sangkaan yang kadzib. Al-kadzib atau kadzib gitu ya. Kalau al-kadzibah ini isim fa'il. Kadzib di dalam bahasa
orang Hijaz itu maknanya tidak harus dusta. Ya, di dalam bahasa orang Hijaz, kadzib itu maknanya salah. Ya, al-ghalat atau al-khata. Berarti walakin yusanu 'anil dzununil kadzibah, yang perlu dijaga adalah perlu dijaga dari persangkaan-persangkaan yang salah. Gitu ya. Persangkaan-persangkaan yang salah. Bagaimana persangkaan yang salah? Beliau contohkan di sini. Misla ayyudhanna anna dhahira qawlihi fis sama' anna as-sama'a tuqilluhu aw tudhilluhu. Contoh, persangkaan-persangkaan yang salah adalah seseorang yang memahami atau salah paham. Jadi yang dibahas kata Syekh, yang perlu dijaga itu dugaan atau fiktor, pikiran kotor kita, ya, yang tidak memiliki landasan. Ini harus dijaga dari kalamullah azza wa jalla dan rasulnya yang berkaitan dengan sifat ulu dan sifat ma'iyah tadi. Contoh, seseorang memahami zahir ayat fis sama, di langit, Allah di atas langit atau Allah di langit, annas sama'a tuqilluhu au tudhilluhu. Dugaan salahnya berarti langit meliputi Allah. Ya, Allah menjadi kecil, langit lebih besar daripada Allah. Au tudhilluhu, atau langit menaungi Allah. Ya. Ini sangkaan yang keliru. Karena sebagian ahlul bidah juga meyakini kalau Allah beristiwa di atas arsy, berarti Allah butuh arsy. Ya. Ini sangkaan yang dzunun al-kadzibah tadi. Bagaimana mungkin ikhwan langit membuat Allah jadi kecil? Di dalam riwayat Bukhari, untuk perhatikan hadis ini. Ini membantah seluruh dzunun al-kadzibah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, pada hari kiamat nanti, yaqbidullahul arda wa yatwis samawati biyaminih. Pada hari kiamat nanti Allah genggam bumi dan Allah gulung langit-langit dengan tangan kanannya. Bagaimana mungkin langit bisa menjadi naungan Allah lebih besar daripada Allah? Ya, sedangkan langit digulung dengan tangan kanannya Allah Azza wa Jalla. Bumi digenggam dengan tangan kirinya dan Allah mengatakan, Anal Malik. Aku adalah raja. Aina mulukud dunya? Mana? Aina mulukul ard? Mana raja-raja di dunia? Mana penguasa-penguasa di dunia? Hari ini akulah rajanya. Raja di raja. Ya? Kalau langit-langit saja digulung sama Allah Azza wa Jalla dengan tangan kanannya, maka tidak mungkin ada dugaan-dugaan ya yang batil. Wa hadza batilun bi ijma'i ahli ilmi wal iman. Ya. Persangkaan yang salah ini batil ya berdasarkan ijma' ahlul ilmi wal iman. Fa innallaha qad wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala kursinya meliputi langit-langit dan bumi. Ya, al-kursi kata Ibnu Abbas ya maudhi'ul qadamain. Kursi itu adalah tempat atau ya kursi itu adalah tempat kedua kakinya Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu tidak perlu membayangkan bagaimana kakinya Allah Azza wa Jalla, imani. Ya, sebagaimana kita mengimani sifat-sifat Allah yang lainnya. La kaif, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Wa huwas samiul basir. Ya. Kemudian kata Syekh, wa huwal ladzi yumsikus samawati wal arda an tazula. Dan dialah yang memegang langit-langit dan bumi agar tidak lenyap. Allah Azza wa Jalla akbar,
maha besar. Ya. Wa yumsikus samaa an taqa 'alal ard. Dan menahan langit agar tidak jatuh ke bumi illa biizni, kecuali dengan izinnya. Wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrih. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, langit dan bumi tetap tegak dengan perintahnya. Jadi az-dzunun al-kadzibah seperti tadi ya, memahami Allah di langit berarti Allah ya lebih kecil daripada langit. Ini dzunun al-kadzibah. Seperti tadi juga wa huwa ma'akum, Allah bersama kalian, artinya ada prasangkaan yang salah, berarti Allah bersama kita di setiap tempat. Ini juga dzunun al-kadzibah. Bagaimana caranya? Dijaga. Ya, dijaga bisikan-bisikan tersebut. Ya, ini menunjukkan ikhwatal iman azani Allah iyakum, ya, beliau mempertegas apa yang sudah dijelaskan di awal tentang sifat ulu, tentang sifat ma'iyah. Ya, di sana ada syubhat. Dan memang sengaja dilontarkan oleh ahlul bidah. Katanya Allah di atas. Ya, tapi Allah bersama kita, Allah bersama makhluk. Ayo gimana? Ya. Imma pilihannya menolak salah satu sifat tersebut atau harus mentakwil salah satu sifat dari dua sifat tersebut. Kalau ditakwil, ya berarti kalian wahai Ahlus Sunnah jangan mencela kami yang suka mentakwil. Kalian juga mentakwil ayat ini. Kok bisa bagi kalian boleh mentakwil, bagi kami tidak mentakwil, kata mereka. Gitu ya, Ahlus Sunnah tetap dengan pendiriannya, tidak boleh mentakwil. Kita imani sifat ulu dengan hakikatnya, sifat ma'iyah dengan hakikat. Dan Allah sebutkan di dalam satu ayat di dalam Al-Qur'an secara bersamaan. Dan ini tidak bertentangan. Tidak bertentangan juga dengan bahasa Arab. Alhamdulillah. Ya. Ahlus Sunnah bisa mendudukkannya, bisa memahaminya dengan baik. Walillahil. Ini selalu menjadi perdebatan dari zaman ke zaman. Ya, antara ahlul haq dengan ahlul batil. Ya. Baik. Barangkali sampai di sini dulu kajian kita di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan ya kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah dengan pembahasan berikutnya ya di pertemuan berikutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.